Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat soal-soal kuis ataupun ujian menggunakan Quizizz. Yang pertama dilakukan adalah jika teman-teman belum memiliki akun Quizizz, maka kita buka dulu Quizizz melalui penelusuran Google ataupun langsung ke quizizz.com. Yang ini, jika sudah masuk, teman-teman bisa kemudian mendaftar menggunakan email dan mengisi biodata. Lalu tampilannya akan seperti ini. Ini ada beberapa menu di sini di sebelah kiri. Ada buat, di sini kita bisa buat kuis ataupun pelajaran. Kemudian ini kuisku, ini adalah kumpulan kuis yang sudah pernah kita buat. Hasil ini adalah hasil kuis yang telah dilakukan ataupun ujian yang telah dilakukan oleh siswa-siswi kita, maka akan terlihat di sini. Kemudian kelas ini kita bisa membuat kelas juga di Quizizz ini. Ini terintegrasi juga dengan Google Classroom. Oke, bagaimana cara membuat kuis? Yang pertama kita klik buat, klik Quizizz. Misalnya kuisnya adalah PTS PPKN kelas 7. Oke, selanjutnya, nah dibuat pertanyaan ini kita bisa membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, kemudian banyak jawaban atau centangan, isian singkat, survei atau polling ya, ataupun esai. Nah ini slide ini untuk create pelajaran. Misalnya kita mau menggunakan pilihan ganda, maka akan seperti ini. Kita tinggal tulis pertanyaan, opsi jawaban kita, kemudian bisa ditambahkan juga waktunya, bisa kita atur di sini ya. Oke, kita bisa masukkan gambar, audio ataupun juga video. Di opsinya juga kita bisa masukkan. Contohnya, saya coba membuat pertanyaan. Seperti ini. Nah, tambah pilihan jawaban. Ini jika ingin saya tambahkan. Ini misalnya saya buat 60 detik. Kita klik simpan. Kita harus tentukan dulu mana nih ya. Ini yang menjadi jawaban. Jawabannya adalah yang satu ini. Kita klik simpan dulu. Oke, nah ini jika menggunakan pilihan ganda. Teman-teman bisa menambahkan dengan bentuk soal yang lain. Tapi ada juga kita menelusuri pertanyaan yang sudah ada. Misalnya kita telusuri, klik yang di sini yang dicari. Misalnya sejarah Pancasila. Cari. Maka akan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Kita tinggal tambahkan misalnya, atau ambil dari sini kita tambahkan juga. Ini sudah ada jawaban dan bisa masuk ke pertanyaan kita. Oke, kalau sudah, saya sudah menambahkan pertanyaan satu. Misalnya saya cari lagi. Oke, misalnya di sini sudah ada, kita tinggal tambahkan 1, 2. Nah, di sini sudah masuk ya. Dua pertanyaan yang sudah saya masukkan tadi. Sudah ada juga jawaban yang betulnya. Kemudian ini bisa di sebelah kanan ini kita bisa tambahkan gambar, bisa foto kelas ataupun gambar sesuai dengan tema kuis kita. Kemudian ini waktu
itu default untuk semua pertanyaan. Jika kita misalnya membuat bobot pertanyaan itu sama, bobot waktunya bisa kita atur semuanya di sini. Misalnya semuanya 2 menit, maka semua soal akan 2 menit. Oke. Nah, ini di sini juga ada skor kualitas kuis. Jadi kuis kita ini bagus nggak sih, atau kualitasnya baik atau tidak. Ini hanya 2,5 dari 10 karena semuanya pilihan ganda, tidak beragam, tidak ada gambar, kemudian pertanyaannya hanya 3. Nah, jika pertanyaan kita banyak ragamnya, kemudian ada gambar dan lain-lain, pasti di sini nanti skor kualitas kuisnya akan lebih baik juga. Oke, jika sudah selesai, kita bisa klik yang bagian ini. Nah, ini dia, pilih bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Pilih misalnya saya ingin buat kelas 7. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 opsi bagaimana cara kita memberikan pertanyaan ini kepada siswa. Kita bisa membuat mulai kuis secara langsung, artinya ini live, ataupun kita memberikan PR kepada siswa. Jika misalnya sedang PTS, biasanya saya atau ujian atau kuis, saya memulai kuis langsung, pilih klasik. Oke. Kita pilih lanjutkan. Nah, caranya adalah kita tidak perlu memberikan link yang ini, cukup copy saja link yang dari sini. Kenapa? Kalau kita bagikan alamat yang ini, biasanya siswa harus minta daftar dulu. Tapi kalau langsung kita kopikan yang ini, maka siswa bisa langsung memulai. Misalnya saya akan kopikan di tab baru. Nah, ini saya sebagai siswa dan di sini saya sebagai guru. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Di sini bisa ada opsi musik, efek suara, ada meme dan pembaca otomatis. Saya ini sebagai siswa akan mulai kuis. Oke, ini hanya saya peserta yang bergabung. Nah, ini yang live, maka kita sebagai guru harus mengklik mulai dan ini bisa live. Ya, di sini mulai, di sini juga sedang mulai. Oke. Seperti ini, misalnya saya pilih ini, salah. Oke, betul. Misalnya ini, saya pilih ini. Oke, salah lagi. Oke, nah ini adalah saya sebagai siswa. Nah, ini sebagai guru. Nah, ini adalah papan peringkat secara live. Oke, bisa saya akhiri. Oke, karena pesertanya hanya 1, jadi muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita main lagi, tetapkan sebagai praktik, artinya ini bisa kita buatkan sebagai PR, kemudian bisa kita tinjau pertanyaan. Nah, ini hasilnya bisa kita unduh. Oke. Hasilnya bisa kita unduh dalam bentuk Excel ya. Saya akan membuka hasil unduhannya. Nah, jadi seperti ini. Ada pertanyaan. Kemudian ini sudah ada analisis soalnya ya. Oke, ini hanya 1 yang saya jawab betul. Nah, seperti ini analisis soalnya. Oke, saya akan kembali lagi. Itu tadi jika kita membuat secara live atau langsung.
Nah, bagaimana jika kita ingin memberikan pekerjaan rumah kepada siswa? Berikan pekerjaan rumah, batas pengerjaan PR-nya kita atur tanggalnya di sini. Misalnya kita akan atur besok ya, 19 September pukul 9.15 AM ya, pagi. Kemudian kita bisa tinjau dulu di sini. Nah, kita langsung tugaskan. Oke, kita pilih link ini, kita copy link ini, kita masukkan ke Google Classroom atau langsung berbagi ke Google Classroom melalui ini juga bisa. Oke, misalnya saya mau ke kelas 7. Oke, ini dia sudah terposting secara otomatis ya di Google Classroom-nya. Atau bisa kita buat create tugas, kita tugaskan secara manual. Jadi linknya kita masukkan dulu ke Google Classroom, kemudian kita beri instruksi siswa agar mengcopy link gamenya. Saya akan coba masuk ke tadi. Nah, ini link ini tadi, kode ini kita kopikan ke Google Classroom. Siswa harus mengklik ini, mengklik link quizisnya, kemudian memasukkan kode gamenya. Ini bisa kita kasih judul, ini juga bisa kita jadwalkan seperti biasa di Google Classroom. Quiz yang sudah saya buat, kemudian jika ingin melihat hasilnya secara langsung, bisa juga kita lihat di sini. Nah, kita bisa melihat langsung skor ataupun akurasi dari nilai. Jadi karena tadi saya hanya menjawab 1, nilainya hanya 33 misalnya. Nah, ini juga hasil ini bisa kita cetak dan bisa kita unduh juga, bisa juga kita emailkan ke orang tua. Oke, demikian di pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengatur agar siswa tidak bisa curang saat melaksanakan kuis ataupun ujian di Quizizz. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Saya Fitriani, sampai jumpa.